Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para peserta dan pecinta kajian pada malam Minggu atau malam Ahad ini yang saya hormati dan yang senantiasa insyaallah dapatkan kemuliaan dan kehormatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Minggu ini bisa meluangkan waktu kita bisa mengisi waktu kita untuk mengkaji sebagian daripada ilmu Ahlul Bait alaihi salam. Yang pada malam ini kita akan membahas tentang Nur Muhammad, satu tema yang cukup penting yang kita sering mendengarnya tapi kita belum membahasnya dan belum mengenalnya dengan lebih baik. Maka kita bisa mengenal tentang Nur Muhammad dengan lebih baik insyaallah lewat kajian kita pada malam ini. Baiklah, sebelum saya mulai membahas tentang Nur Muhammad, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dan perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah bahwa materi yang saya sampaikan ini itu hasil daripada menelaah pandangan sebagian dari ulama Syiah Imamiyah yang saya dapati. Jadi saya tidak tahu tentang pandangan ulama Sunni bagaimana mereka menafsirkan Nur Muhammad yang terdapat di dalam riwayatan hadis mereka, dan saya tidak akan masuk dan mereka mendapat tentang pandangan mereka tentunya. Yang kedua, tentu saja di dalam materi yang saya sampaikan atau nanti jawaban yang akan saya berikan masih banyak kekurangannya atau bisa jadi banyak kesalahannya. Untuk itu saya berharap kepada ikhwan, pada semua ikhwan, terutama kepada kawan-kawan dan wabil khusus pada guru-guru saya yang telah mendalami filsafat dan ilmu irfan seperti Ustaz Dr. Sayyid Abdul Aziz Abbasi, Ustaz Dr. Khalid Al-Walid, Ustaz Syekh Ammar Fauzi, dan masih banyak yang lainnya dari guru-guru saya, kiranya dapat meluruskan atau memperbaiki kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Dan saran dan kritik dari mereka semua yang membangun itu sangat saya harapkan. Yang ketiga adalah kepada kawan-kawan yang bermadzhab Wahabi atau pemikirannya condong kepada pemikiran Wahabi, saya berharap pada mereka semua jangan dulu berusaha mencari-cari kesalahan dan kekurangan dalam materi ini, tetapi adalah pelajari dan dalamilah tentang Nur Muhammad ini sebaik mungkin dan berusahalah untuk bisa berdiskusi dengan kawan-kawan yang bermadzhab Syiah Imamiyah agar nanti apa yang antum sampaikan itu betul-betul merupakan pemahaman antum yang
sudah teruji kekuatan dalil dan argumentasinya. Poin keempat adalah kepada kawan-kawan dan ikhwan serta akhwat yang bukan guru atau bukan ustadz, setelah mendengarkan diskusi ilmiah ini nanti hendaknya dapat menahan diri sehingga tidak menyampaikan materi ini kepada siapapun, karena bisa jadi terdapat pemahaman yang salah paham dan penyampaian yang bukan pada tempatnya, atau nanti akan terjadi debat kusir yang hanya akan melahirkan perpecahan dan permusuhan di antara kita. Yang kelima, tentunya pembahasan tentang Nur Muhammad ini sudah ada di YouTube, bisa antum dengarkan. Antum boleh mendengarkan dan membandingkannya dengan materi kita ini, lalu menanyakannya yang antum belum pahami dengan sebaik mungkin. Yang keenam, bahwa kajian filsafat dan terutama irfan itu memerlukan ilmu-ilmu mukaddimah sebelumnya. Karena itu bagi yang belum mempelajari ilmu-ilmu mukaddimah filsafat dan irfan, hendaknya jangan mengkaji dan mendengar pembahasan tentang irfan jika tanpa bimbingan guru yang ahlinya. Kemudian yang ketujuh, bahwa perlu kita sadari dengan sepenuhnya bahwa akal kita sangat terbatas. Kemampuan berpikir kita sangat terbatas sekali. Dalam materi kita juga banyak tidak mampu memikirkannya dan memahaminya. Apalagi dalam hal sifatnya non materi seperti Nur Muhammad, akal kita sangat terbatas. Bahkan para ulama sendiri, para ulama juga mengakui keterbatasan kemampuan mereka ketika sudah berhadapan dengan masalah ma'rifatullah, masalah zat Allah. Itu perlu kita sadari bahwa akal kita sangat sempit, sangat terbatas, ilmu kita sangat sedikit. Jangan terlalu jauh kita berenang ke lautan sementara kita tidak punya modal berenang yang mahir. Yang terakhir, nanti pada sesi tanya jawab, tentu siapa saja yang bisa menjawabnya atau menambahkannya atau meluruskannya, silakan disampaikan. Ya, baiklah, saya akan masuk pada mukadimah pembahasan, yaitu mengenal berbagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering saya sampaikan, saya ulang secara sekilas. Kita memahami bahwa selain Allah, yaitu Khalik, Allah adalah Khalik, pencipta. Selain Allah adalah makhluk, yaitu yang dicipta, yang dibuat, yang diadakan. Nah, apa sajakah makhluk Allah itu? Tentu makhluk Allah sangat banyak dan bermacam-macam. Ada makhluk yang sifatnya materi, dan makhluk materi bermacam-macam. Bahkan juga makhluk materi bergradasi. Begitu pula makhluk non materi atau makhluk immateri seperti ruh. Di samping bermacam-macam, makhluk non materi itu juga bergradasi. Jadi gradasi terdapat pada semua makhluk, baik yang materi maupun yang non materi. Karena setiap makhluk materi itu tersusun dari beberapa unsur, atau paling tidak secara global dari dua unsur, jasmani dan rohani. Tetapi makhluk yang non materi, yang imateri, tidak demikian dan tidak seperti makhluk yang materi. Baik makhluk materi maupun makhluk non materi itu mempunyai energi, mempunyai power, mempunyai kekuatan. Misalnya api makhluk Allah. Allah menciptakan api, punya kekuatan membakar. Misalnya angin punya kekuatan meniup, ya, membawa. Air punya kekuatan, misalnya ya menghanyutkan atau menghilangkan haus dan lain sebagainya. Setiap makhluk Allah memiliki kekuatan. Apa saja? Pepohonan, lautan, gunung dan seterusnya. Semuanya punya kekuatan. Termasuk kekuatan ruh manusia. Ruh manusia sangat punya kekuatan. Malaikat punya kekuatan.
termasuk Nur Muhammad yang akan kita bahas punya kekuatan yang luar biasa. Dan Allah telah menatakan kekuatan-kekuatan tersebut dengan yang beragam itu ada dalam masing-masing ruh mereka, jiwa mereka. Setiap manusia itu tersusun dari dua unsur utama, yaitu ruh dan badan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Kita ini manusia tersusun dari dua unsur, badan kita dan ruh kita. Bahkan juga hewan, semua hewan, tumbuhan, ya, semua benda, matahari, lautan, gunung-gunung, rumah ini, masjid, dan yang lainnya itu tersusun dari dua unsur penting, ruh dan fisik atau badan, sifatnya materi. Sering bahwa kekuatan ruh manusia itu ada 4. Kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, dan kekuatan hayal. Ya. Al-quwatul aqliyah, wal quwatul ghadabiyah, wal quwatul syahwiyah, wal quwatul wahmiyah khayaliyah. Itu ada 4 kekuatan ruh manusia paling tidak. Walaupun nanti bisa antum kaji lagi, ada mungkin kekuatan yang lain menurut ulama yang lain. Tapi intinya secara global paling tidak ada 4 kekuatan. Itu paling tidak. Ya. Kemudian bahwa kematerian setiap benda itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Setiap benda, setiap materi, kemateriannya berbeda-beda. Dan terangkapannya bermacam-macam, berbeda-beda. Misal badan kita ini manusia, badan kita manusia ini materi. Sangat banyak terangkapannya. Paling luar ada kulit, nanti ada darah, ada urat, ada tulang, macam-macam. Bahkan ada sel-sel yang kita nggak tahu. Darah ada darah merah, darah putih, ada tulang belulang, ada macam-macam. Ini susunan badan kita sangat banyak sekali. Ada yang lebih sederhana, misalnya susunan materi kayu. Kematerian kayu sangat lebih sederhana, dia nggak ada darahnya, apalagi darah putih. Ya. Kita nggak tahu apa sel-selnya. Ya. Yang jelas sangat sederhana dibanding tersusunnya kematerian manusia. Kemudian kematerian air. Air itu materi. Dan ada juga air makhluk Allah. Kita mengenal air ya. Air sebagai makhluk Allah. Air adalah materi. Dapat kita lihat, kita raba, bahkan kita minum, kita gunakan materi, kelihatan dia. Kita kenal bahwa air adalah termasuk benda cair. Makhluk Allah yang bernama air ini merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Hampir semua makhluk hidup itu memerlukan air untuk mempertahankan kehidupannya. Dan secara kimia, air itu terdiri dari 2 unsur yang merupakan unsur dasar, yaitu hidrogen dan oksigen, H2O, yang itu membentuk molekul dengan rumusan kimia H2O. Nah, kita sedikit mengenal ya, dari yang saya catat ini kita mengenal air tersusun dari 2 unsur, hidrogen dan oksigen. Apa sih itu hidrogen? Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama hidrogen ini adalah unsur paling ringan, paling enteng di alam semesta ini dan paling sederhana dalam tabel periodik. Atom hidrogen terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Dikatakan bahwa hidrogen itu dapat digunakan sebagai bahan bakar karena menghasilkan energi besar saat bereaksi dengan oksigen. Unsur air yang kedua adalah oksigen. Apa itu oksigen? Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya oksigen ini adalah unsur kedua yang membentuk air. Jadi kalau hanya oksigen saja tanpa hidrogen nggak bisa jadi bentuk air. Atau hidrogen saja tanpa oksigen juga nggak bisa bentuk air. Jadi kedua-duanya itu rangkapnya itu maka jadi bentuk air. Kayak kita manusia, ya kita badan saja tanpa ruh nggak jadi manusia. Ruh saja tanpa badan nggak manusia. Susunan ruh dan badan itu adalah manusia. Itulah insan. Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Ya, karena unsur ruhaninya itu lebih dominan, maka kalau katakan fi ahsani taqwim bukan unsur
materinya, bukan unsur fisiknya. Nah, kemudian tentang air, bahwa atom oksigen memiliki 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Kemudian masalah komponen air. Saat bereaksi dengan hidrogen, oksigen berbentuk molekul H2O yang stabil. Jadi air itu terbentuk dari 2, atom hidrogen dan atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O. Mengenai sifat oksigen dikatakan bahwa oksigen itu tidak berwarna. Ini mulai materi yang sangat sederhana, ya. Jadi air terus dari oksigen, hidrogen. Oksigennya itu tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak berasal dalam bentuk gas. Tapi oksigen itu materi, ya. Oksigen itu materi, walaupun dia tidak berwarna, tidak berbau, dan kita nggak bisa menjangkaunya, padahal masih dalam bentuk materi, apalagi yang non materi, begitu. Ada lagi makhluk Allah yang diberi nama dengan udara. Udara ini, kita tahu udara, angin. Udara adalah elemen penting bagi kehidupan di dalam atau di atas muka bumi ini. Kalau nggak ada udara, kita nggak ada kehidupan. Ya. Udara sebagai campuran gas menyediakan oksigen dan karbon dioksida, dan angin membantu sirkulasi dan distribusi unsur penting. Sedangkan oksigen memungkinkan respirasi dan pembakaran. Jadi air, hidrogen, oksigen, udara, dan angin itu semua adalah makhluk Allah SWT yang bersifat materi. Nah, kita masuk pada makhluk Allah yang lain, yang namanya nur, an-nur atau cahaya. Jadi bertahap ya, pelan-pelan. Dari makhluk Allah yang kasar tadi, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, gunung, matahari, yang lainnya, kemudian ke air, udara, angin, oksigen, dan seterusnya, kita masukkan dulu sekarang. Jadi bertahap supaya kita punya pikiran yang tersusun rapi, tidak kaget insya Allah. Nur atau cahaya adalah salah satu fenomena alam yang paling mendasar. Paling penting nur itu paling mendasar. Nah, secara intuitif cahaya dapat kita lihat dengan mata. Ia dapat memberi panas dan dapat memberikan kehidupan pada kita. Kita masih bisa melihat cahaya yang kita lihat ini bukan cahaya, karena dia ada cahaya ruh, ada cahaya yang lain. Kita cahaya yang dari materi dulu kita bicarakan. Namun dari perspektif fisika modern, cahaya memiliki sifat yang unik dan berbeda dari materi biasa. Cahaya itu memiliki dualitas gelombang partikel, artinya ia bisa diperlakukan sebagai gelombang elektromagnetik maupun sebagai partikel atau sebagai foton. Cahaya terdiri dari foton yang merupakan partikel dasar boson. Sifat foton, di cahaya mengandung foton. Kalau tidak ada foton maka tidak ada cahaya, karena foton itu yang membentuk cahaya. Jadi si foton itu satu, dia memiliki massa diam. Massa diam itu 0, sehingga tidak bisa ditimbang, ya. Jadi cahaya itu mengandung foton, dan foton itu ya dia tidak bisa ditimbang, nggak ada volumenya. Kedua, foton itu yang merupakan inti cahaya tidak menempati ruang secara fisik, tapi dapat bergerak melalui ruang hampa. Jadi cahaya itu masuk ke kamar kita, seberapapun banyak dia bisa masuk, ya. Nanti sumbernya berbeda tentunya. Kita tidak bicara masalah sumbernya. Ya, kita lihat cahaya itu sendiri, ya, dia bisa masuk ke ruangan dan tidak menempati sebagaimana fisik, tapi dia dapat bergerak melalui ruang yang hampa. Ketiga, sifat foton membawa energi dan momentum sehingga bisa memanaskan benda atau menghasilkan tekanan radiasi. Keempat, cahaya itu bisa mandiri. Ini punya makna khusus ya, tanda kutip. Jadi cahaya bisa mandiri bukan sepenuhnya. Ini ada pengertiannya. Dalam arti bahwa cahaya bisa bergerak sendiri di ruang hampa.
Namun energi foton selalu berasal dari sumber materi atau interaksi energi materi. Perbedaan materi dan non materi. Perhatikan baik-baik perbedaan materi dan non materi. Karena nanti Nur Muhammad bagian daripada non materi. Kita perlu mengenal perbedaannya materi dan non materi. Satu, materi ialah sesuatu yang memiliki massa, artinya bisa ditimbang, ada berat, itu materi. Kemudian materi itu menempati ruangan, bisa penuh ruangan yang materi. Ya, kita di ruangan ini kalau 1000 orang nggak muat, materi. Dia menempati ruangan, mengambil ruangan, itu sifat materi. Dan mengalami gaya fisik, misalnya elektron atau molekul dan lain sebagainya. Dua, non materi atau imateri itu tidak memiliki massa diam, ya, tidak ada berat, nggak bisa ditimbang non materi. Jadi nggak ada timbangan buat non materi atau buat imateri. Tidak menempati ruangan, artinya tidak mungkin bisa padat, hanya seberapa pun bisa muat, namanya non materi itu. Tapi dapat membawa energi dan mempengaruhi materi. Ya. Jadi non materi itu, benda yang non materi itu dapat membawa energi, punya energi. Nanti saya katakan bahwa salah satu punya energi dari Allah, punya kekuatan dan bisa mempengaruhi materi. Bahkan yang non materi itu kayak roh kita, non materi sangat dominan, sangat kuat mempengaruhi materi fisik kita ini. Terus ini kita bahas bahwa ada orang-orang yang nggak makan kuat karena ruhnya kuat. Ya, ada orang yang kebal fisiknya ini karena ruhnya kuat. Itu karena pengaruh non materi berupa ruh. Ketiga, cahaya termasuk non materi. Dalam fisika dikatakan, yang saya ketahui ini, cahaya itu termasuk non materi. Cahaya lampu ini, cahaya matahari termasuk non materi. Karena meski terlihat dan membawa energi, ia tidak memiliki massa dan volume fisik. Itu nur, itu cahaya non materi. Ya. Tapi sumbernya bisa jadi dari materi. Nah, kita bahas insya Allah. Sekarang hubungan cahaya dengan materi. Cahaya selalu dihasilkan dari materi atau interaksi energi materi. Jadi di dunia kita ini, di bumi kita ini, dalam kehidupan kita ini, kita melihat cahaya. Biasanya cahaya, ya, ada sumbernya materi. Kayak misalnya cahaya matahari, ada materinya, sangat jauh kita nggak menjangkaunya. Ini lampu bohlam ini cahaya, ada sumbernya, itu bohlam, itu bohlamnya materi. Cahayanya dikatakan non materi. Kita misalnya naik mobil, kita nyalakan lampunya, naik motor kita nyalakan lampunya, sinarnya itu non materi. Tetapi sumbernya ya adalah materi, lampu itu ada kacanya, ada bohlamnya, dan seterusnya. Atau cahaya bisa dihasilkan dari interaksi energi materi. Jadi ujung materi juga, ya, materi memiliki energi menghasilkan cahaya, ya, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya cahaya yang kita lihat ini berasal dari materi. Ada yang lewat interaksi energi materi. Tadi saya kasih misalnya, contohnya katakanlah matahari. Pada inti matahari terdapat reaksi nuklir yang kemudian menghasilkan energi, dan energi dilepaskan kemudian berupa foton yang dikeluarkan, dipancarkan ke seluruh muka bumi ini. Misalnya lampu ini yang kita lihat, ini lampu mengandung elektron yang bergerak melalui filamen atau gas. Kemudian dari gerakan itu melepaskan foton dan kita bisa menikmati cahayanya. Itu cahaya lampu. Gas. Nah, saat gas dibakar, kita kan kalau menyalakan kompor itu pakai gas, ya. Misalnya kompor yang dinyalakan lewat gas. Materi atau molekul gas itu bereaksi dengan oksigen ketika dinyalakan. Kemudian dia menghasilkan panas dan cahaya. Cahaya dari panas dari gas itu, karena reaksinya hanya kita bisa memasak makanan dengan kompor itu yang ada apinya dihasilkan dari gas, ya. Dengan demikian materi itu dapat menghasilkan cahaya. Materi bisa menghasilkan cahaya atau mengeluarkan cahaya yang mana cahaya berupa non materi, ya, karena dia tidak tidak mengandung daya, ya. Tidak ada beban, dia sangat ringan, tidak bisa ditimbang.
hingga termasuk non materi. Dan cahaya bergerak di ruang hampa secara mandiri. Dikatakan bahwa cahaya itu mengandung foton yang dilepaskan dan disebar, dan foton itu bermassa, yakni tidak dapat ditimbang, karena itu foton termasuk non materi. Karena cahaya itu mengandung foton dan foton itu ya tidak bisa ditimbang, maka dia termasuk non materi. Begitu katanya. Kita dapat melihat cahaya karena foton. Di sini bagaimana proses kita bisa melihat cahaya? Dikatakan kita dapat melihat cahaya karena foton menstimulasi reseptor retina ada di mata kita ini. Kemudian diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dikirim ke otak, kemudian menjadi persepsi visual. Kita bisa melihat. Itu gerakan sangat cepat tentunya. Ya. Jadi kemampuan melihat cahaya tidak membuatnya menjadi materi. Kita melihat cahaya. Nah, penglihatan kita ini tidak membuat cahaya menjadi materi. Kenapa? Karena foton tetap non materi, tanpa massa, tanpa beban, tanpa volume. Sekarang kita lihat yang benar yang mana? Kita ini melihat cahaya ataukah kita bisa melihat karena cahaya? Itu yang mana? Kalau tidak ada cahaya gelap sama sekali, kita bisa melihat enggak? Kita nggak bisa melihat. Berarti di sini bahwa sebenarnya dengan cahaya kita bisa melihat. Ataukah kita melihat cahaya? Atau dengan cahaya kita bisa melihat, kita melihat cahaya, atau begitu? Dipikirkan sendiri. Ya. Apakah dengan berkat cahaya kita bisa melihat, kita melihat cahaya, ataukah dengan cahaya kita bisa melihat, ataukah kita bisa melihat cahaya? Itu direnungkan sendiri, insya Allah. Sekarang cahaya dalam perspektif filosofis dan spiritual. Dikatakan bahwa dan di dalam beberapa tradisi cahaya dianggap memiliki dimensi immateri atau nur, yaitu cahaya ilahi, memiliki dimensi non materi atau immateri. Fisiknya itu mendukung konsep seperti ini, bahwa cahaya tidak menempati ruang. Nggak bisa memenuhi ruang, nggak bisa memadatkan ruang. Cahaya itu tidak memiliki massa, ya, tidak volume, dia ringan, tetapi dapat mempengaruhi materi. Cahaya buat kita panas, kemudian juga buat menerangkan kita. Perspektif metafisik menekankan sifat cahaya sebagai energi fundamental yang menghubungkan materi dan non materi. Kesimpulannya bahwa cahaya adalah fenomena non materi. Saya ulangi bahwa cahaya adalah hasil atau fenomena non materi, terdiri dari foton yang tidak memiliki massa, tidak volume. Ya. Kemudian cahaya bisa bergerak di ruang hampa. Cahaya terlihat dan membawa energi serta momentum. Cahaya selalu berasal dari materi atau interaksi energi materi seperti matahari atau lampu. Nah, secara fisika modern, cahaya adalah jembatan antara materi dan energi. Ini penting ini. Jadi dalam fisika modern dikatakan bahwa cahaya itu yang ada ini sebagai media, sebagai perantara, sebagai jembatan antara materi dan energi yang memperlihatkan batas antara dunia materi dan dunia non materi. Ya, itu sekilas tentang masalah cahaya. Sebelum kita membahas cahaya atau nur Muhammad. Kemudian berikutnya sebagai mukadimah juga, ini perlu kita pahami bahwa bagaimana sebenarnya Allah menciptakan makhluknya. Ya, kalau misalnya kita melihat istri kita, ibu kita membuat kue di dapur, kita tahu, oh bahan-bahannya itu ada tepung, ada telur, ada gula, ada garam, diproses, dimasak, jadilah kue tertentu. Itu proses penciptaan kue kita tahu. Misalnya tukang kayu buat meja, kita lihatin, kita tahu, oh bahannya kayu, ada paku, ada lem, jadilah meja. Tukang bangunan membuat rumah, orang membuat mobil, ya apa saja, ketika kita lihat, kita akan tahu itu ada proses penciptaan. Jadi mencipta sesuatu ada prosesnya dan ada bahan-bahannya, seperti itu. Jadi setiap penciptaan, setiap pembuatan ada bahannya,
dan ada prosesnya sehingga terciptalah, terwujudlah. Ya, kayak untuk membuat kopi apa dasarnya? Ya ada biji kopi, kemudian digiling, ada gula, ada gelas, jadilah minum kopi. Itu ada bahan, kemudian ada proses dan terciptalah yang namanya minum kopi. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa makhluk Allah itu sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Tetapi secara global bahwa makhluk Allah itu ada yang berupa materi dan ada yang berupa non materi atau immateri. Badan manusia dan semua fisik juga air, udara, angin, api dan lainnya adalah materi. Walaupun rangkapan sangat sederhana seperti air dan angin itu. Sedangkan cahaya tadi digolongkan sebagai makhluk Allah yang non materi. Saya ulangi bahwa cahaya adalah digolongkan dikategorikan sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah yang non materi. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit untuk memahami bagaimana Allah menciptakan berbagai makhluknya itu. Kita lihat misalnya penciptaan badan Adam dan kemudian keturunan Adam sampai kepada kita dan hingga hari kiamat. Ya, Allah menciptakan fisik Adam itu tanpa perantara. Artinya tanpa campur tangan manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dijadikan sebagai perantara sehingga terciptanya Adam. Nanti asal soal jadinya nggak ada manusia. Allah menciptakan fisik atau badan Adam tanpa perantara siapapun, tetapi dengan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Sudah ada bahannya untuk menciptakan badan Adam, yaitu tanah dan air. Tanah yang bagaimana? Air bagaimana? Kita tidak tahu. Pokoknya namanya tanah, namanya air, cuma kita nggak tahu yang bagaimana. Adapun badan atau fisik keturunan Adam sampai kepada kita ini, kita semuanya fisik kita ini, yang semua fisik keturunan Adam itu Allah ciptakan dengan perantara dan ada campur tangan manusia atau kedua orang tua. Kita ini fisik kita, ada campur tangan orang tua kita dan ada perantara sampai kepada Nabi Adam. Perantara kita ayah ibu kita, kakak ini kita terus ke atas sampai terakhir Adam. Fisik kita begitu. Di samping ada perantara juga ada campur tangan orang tua kita, orang lain manusia. Nah, dari proses makanannya, minumannya, kemudian perkawinan, ada misalnya sperma juga dengan sel telur, sudah menjadi segumpal darah, segumpal daging terus sampai janin sampai kita lahir. Itu ada proses penciptaan kita, badan kita, ya, dengan perantara dan dengan bahan-bahan yang cukup banyak dan unik. Itu badan kita. Dan bisa atau sah juga dinisbatkan penciptaan manusia ini atau badannya kepada Allah SWT. Jadi bahwa manusia itu bisa dikatakan Allah yang menciptakannya. Di kita badan kita ini yang menciptakan adalah Allah. Ada campur tangan manusia. Ya karena bahan-bahannya dari Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menciptakan kita bagi kita manusia ini adalah Allah SWT. Cuma ada unsur campur tangan manusia, ada perantara. Nanti kita sampai kepada namanya amrun bainal amrain, akidah Syiah. Dari satu sisi penciptaan badan kita dinisbahkan kepada Allah, dari sisi lain ada campur tangan manusia, amrun bainal amrain. Itu tentang fisik kita manusia dan fisik yang lainnya. Adapun mengenai ruh, itu Allah yang langsung menciptakannya tanpa perantara dan tanpa campur tangan manusia. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dia mampu atau punya andil dalam menciptakan ruh. Enggak. Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika fisik atau janin telah sempurna, Allah ciptakan ruhnya, Allah kanekan ruh itu sehingga menjadi manusia. Dan ruh sudah ada sebelumnya di alam ruh, di alam zar. Yang sudah Allah ciptakan dan ruh langsung Allah yang menciptakan. Ya, tanpa campur tangan siapapun dan dikatakan tanpa perantara, artinya kun fayakun, terjadinya bainal kaf wan nun, kun fayakun. Nah, tetapi di sini ada pandangan yang berpendapat bahwa sebenarnya ruh itu dan juga bangsa ruhani kayak jin, malaikat, Nur Muhammad dan lainnya, qalam, lau, arsy, kursi dan yang lainnya, itu pun merupakan ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan perantara juga sebenarnya. Ya.
Jadi begini, karena fisik atau badan itu bersifat materi, fisik kita ini, baik kita bersifat materi, juga fisik yang lain bersifat materi, maka perantaranya juga bersifat materi. Seperti perantara kita adalah kedua orang tua kita, itu materi. Dan bahan-bahannya pun berupa materi, seperti sperma, kemudian darah, kemudian segumpal daging, semuanya materi itu. Sehingga jadi badan kita. Karena badan materi, maka kemudian bahan-bahannya pun materi dan berproses yang cukup lama karena materi. Kemudian ke ruh, karena ruh itu bersifat non materi, semua ruh manusia, ruh tumbuhan, ruh hewan, ruh langit, ruh materi, semua ruh itu non materi, immateri. Maka ketika ruh itu dan yang bersifat ruhani itu adalah non materi, maka perantaranya pun bersifat non materi. Ini tambah sulit. Ya, kalau perantara kita tahu orang tua kita, bahan makanan macam-macam jelas. Tapi kalau ruh kita, ya nanti ruh yang lain perantaranya non materi juga berupa apa? Bagaimana? Ini yang jelema kita nggak paham. Karena akal kita sangat terbatas. Nah, makhluk pertama yang Allah ciptakan, makhluk pertama yang Allah ciptakan, apapun namanya, ya, mau namanya akal atau air atau nur atau apa saja, ya, itu makhluk pertama itu sebagai perantara sebenarnya bagi makhluk yang lainnya yang sifatnya non materi, ya. Kemudian kita akan masuk tentang Nur Muhammad. Jadi sampai di sini sebagai mukadimah itu masih pembahasan tentang Nur Muhammad. Kita masuk pada pembahasan tentang mengenal hakikat Nur Muhammad. Sedikit saya singgung bahwa apa sih manfaat mengkaji Nur Muhammad ini? Nah, secara global ingin saya sampaikan supaya kita lebih serius bahwa manfaat mengkaji Nur Muhammad ini adalah agar menambah ma'rifah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup penting. Yang kedua, agar ma'rifah kita, pengenalan kita pada Rasulullah, pada Ahlul Bait itu pun akan bertambah, kita tambah kenal. Ketika kita tambah kenal pada Allah, pada Rasulullah Ahlul Bait, maka kita akan lebih semangat menjalankan syariatnya, lebih mengenal syariatnya, dan akan mudah mencapai kebahagiaan. Dan juga dengan mengenal Nur Muhammad ini kita akan lebih khusyuk dalam beribadah. Kita lebih siap lagi kembali pada kampung halaman kita. Jadi watan kita yang asli adalah nanti di alam barzah dan alam akhirat. Itu watan kita, itu kampung kita yang asli, kita akan bagi sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan lebih siap insyaallah dengan berkat mengkaji Nur Muhammad ini insyaallah. Ya.